Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Belajar tentang ibadah puasa, maka ketahuilah bahwa sebuah ibadah akan bisa gugur apabila kita melakukan beberapa perkara-perkara yang membatalkannya. Maka di dalam ibadah salat ada pembatal ibadah salat. Di dalam ibadah haji ada larangan-larangan kemahraman yang harus dijauhi. Maka begitu pula dalam pelaksanaan ibadah puasa ada beberapa hal yang harus kita telaah, ada beberapa hal yang harus kita kaji sehingga kita tidak salah dalam menentukan arah ibadah puasa yang kita cintai ini. Maka ada beberapa perkara yang membatalkan ibadah puasamu. Berwaspadalah dan berhati-hatilah engkau kepadanya. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Rasulullah SAW mengatakan, man nasya, barang siapa yang lupa, fa'akala wa syariba wa huwa sha'imun, dan dia makan dan dia minum dalam keadaan berpuasa, falyaqdi shaumah, maka hendaklah dia mengganti puasanya. Wa man nasya, namun barang siapa yang lupa, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah batal ibadah puasanya. Fa inna ma at'amahu Allah wa saqah, karena yang sedemikian adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang Allah limpahkan kepadanya. Maka jauhilah daripada makanan dan minuman yang dilarang oleh Allah kepada kita. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menjauhi makanan dan minuman agar menciptakan perasaan hati yang penuh dengan kesejukan, menghilangkan nafsu yang ada di dalam diri kita. Begitu pula dilarang untuk melakukan suntikan-suntikan, memasukkan zat-zat ke dalam tubuh kita apabila sesuatu yang masuk itu adalah perkara yang berkaitan dengan taghdiyah atau yang bersifat makanan seperti infus atau semisalnya. Maka ketahuilah, maka pahamilah sahabat-sahabatku, yang pertama, makan dan minum dengan sengaja adalah perkara yang dapat merusak ibadah puasa kita, termasuk memasukkan zat apapun ke dalam tubuh kita dengan sengaja, dan zat itu dapat mengenyangkan perut kita sebagai pengganti makanan seperti infus maupun seperti suntikan-suntikan vitamin-vitamin tertentu yang dapat mengenyangkan perut kita. Adapun suntikan-suntikan yang tidak mengenyangkan, maka hal yang sedemikian tidaklah membatalkan ibadah puasa kita. Adapun yang kedua pembatalnya adalah istiqa, sengaja melakukan muntah dengan sengaja. Man dara'ahul qai, barang siapa yang tidak sengaja muntah, falaisa alaihil qadha, maka tidak ada puasa baginya atau tidak ada qadha baginya. Wa man istaqa'a amdan, namun barang siapa yang menyengaja dirinya untuk memuntahkan, maka sesungguhnya batalah ibadah puasa yang dia kerjakan. Ya, semisal contoh memasukkan jari jemarinya ke dalam mulutnya, hal yang sedemikian dapat membatalkan ibadah puasa kita. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah al-haid wan nifas, keluarnya darah haid maupun darah nifas. Maka yang sedemikian dapat membatalkan ibadah puasa kita, ya, walaupun beti. Apa itu beti? Beda-beda tipis. Artinya jam 6 adzan, jam 6 kurang 5 menit keluarlah darah haid itu, maka sesungguhnya ibadah puasanya akan menjadi batal. Dan ini wanita harus menjaga dirinya agar jangan sampai mereka merasa sesuatu itu adalah baik-baik saja dan dia tidak memperhatikan daripada kesalahannya sehingga tanpa sengaja puasanya menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, yang keempat adalah al-istimna, sengaja mengeluarkan sperma. Adapun yang tidak sengaja seperti contoh mimpi basah dan semisalnya, maka hal yang sedemikian tidak membatalkan ibadah puasanya. Sehingga teman-teman yang berbahagia tentunya menjaga diri, termasuk dengan menjaga antara hubungan suami maupun dengan istri, agar tidak terlalu dekat, karena ditakutkan terjadinya hubungan suami istri yang diharamkan Allah atau setidaknya dapat mengeluarkan sperma yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, al-jima', terjadinya hubungan suami istri, yang sedemikian pun membatalkan ibadah puasa. Nah, inilah hukum-hukum yang berkaitan dengan pembatal ibadah puasa. Jauhilah dengan semampu-mampunya, dengan sebaik-baiknya. Namun apabila kita melupakan perkara tersebut, artinya dalam rangka kita benar-benar lupa, insya Allah Allah adalah Maha Ghafur, Allah adalah Maha Rahim yang akan mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Semoga Allah jauhkan kita dari pembatal-pembatal ibadah puasa dan kita benar-benar mampu menjalankan ibadah puasa secara benar, baik secara hati maupun secara fikihnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.